Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tasra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf berkata, bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu panen, biarkanlah ditanggainya, dan makanlah hanya sedikit. Pak Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu muda, terima kasih atas toganya yang baru. Ini langsung didesain oleh desainer Ketua Senat dan Sekretaris Senat. Aplaus untuk beliau. Pertama kali kita pakai untuk pengukuhan Prof. Syafiq. Di sampingnya adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Iswandi Syahputra. Kemudian Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Afda Waiza. Selamat, sudah 2 kali pengukuhan. Kita beri aplaus yang meriah. Kemudian di sampingnya adalah Profesor Casmini dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di samping Prof. Siswanto adalah Profesor Muhammad Khirzin. Di samping Profesor Muhammad adalah Prof. Susiknan Azhari, ahli kalender. Kemudian Prof. Dudung Abdurrahman dari Fakultas Adab. Ke belakang adalah Dr. Ibi Syatibi dari tim Fakultas FEB. Di sampingnya Dekan Fakultas Vishum, Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Shodiq. Dan inilah profesor yang dikukuhkan pertama dari FEB, Profesor Misnen Ardiansyah. Musuh saya dalam tenis, ya. Kemudian Ustadz Muhammad Yusuf dari Fakultas Usuluddin, Bu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Dr. Khurul Wardati, Pak Dekan Fakultas Adab, Pak Dr. Wildan, kemudian Profesor Barmawi Munti dari Fakultas Adab, dan Profesor Nuruddin Laugu dari Fakultas Adab. Perkenankan saya menyapa beberapa tamu. Marsda Eko Dono Indarto, Gubernur Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Terima kasih kehadirannya. Dr. Wahyu Sudarman, Direktur Reksa Wirama Media RBTV, terima kasih. Dr. Haji Insyafi MHI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, terima kasih. Kemudian yang selalu di UIN Sunan Kalijaga dan berjumpa berkali-kali, yaitu Mas Yoga Wisnu, Pimpinan Cabang BSI Ambarukmo. Secara khusus ini ada Prof. Trisno duduk di sana tadi. Oh masih ya, terima kasih Prof. Trisno. Dan Prof. Masin duduk di tengah tadi, belakangan duduk di tengah. Kemarin di sini Prof. Trisno. Kemudian tim FEB, Pak Solahuddin duduk di sampingnya. Kemudian Bu Narti duduk di tengah juga, ya. Mas Koyum tadi ada duduk di mana? Saya tidak tahu ya. Mbak Yayu, ya. Kemudian Kiai Sofi duduk di belakang sana, baru saja datang, ya. Selamat Prof. Syafiq, senior saya. Dan tentu saja adalah Bang Hum, Dr. Humaydi Syarif Romas. Tepuk tangan untuk beliau, senior kita dan guru kita semua. Berserta Ibu, beserta Mbak Mei, ya, Mbak Mei Sofia. Khusus untuk
putra Bang Hum yang telah pergi, biasanya beliau Mas Hamam yang menerima saya, membukakan pintu waktu beliau masih di kompleks IAIN Sunan Kalijaga. Untuk Mas Hamam mari kita kirimi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga Mas Hamam tenang di sana. Bapak Ibu sekalian, di pagi yang berbahagia ini, dan tentu saja Bang Syafiq yang paling berbahagia dan keluarga, Bu Syafiq tersenyum-senyum ya. Saya tidak akan melupakan keluarga Prof. Syafiq dan perannya di IAIN dan UIN Sunan Kalijaga. Kita semua juga harus mengenangnya dan menghormatinya. Ayah beliau, Pak Hanafi, menulis buku Ilmu Kalam dan Filsafat Yunani. Sewaktu saya mahasiswa, itu udah bacaan pertama saya tentang ilmu kalam dan Yunani. Tentu saja di samping tulisannya Prof. Hasbi Asitiki. Pak Humaydi Syarif Romas, biasa dipanggil Bang Hum, menolong siapa saja yang datang ke rumahnya di kompleks IAIN. Siang atau malam pintunya selalu terbuka. Pohon mangga di samping Bang Hum dulu sekarang masih hidup di depan klinik UIN Sunan Kalijaga. Terakhir kali sebelum puasa saya naik sepeda dan memungut mangga yang jatuh dan masih manis ya. Itu adalah mangga di samping rumah Bang Hum di kompleks IAIN Sunan Kalijaga. Jalan di samping Bang Hum itu berkelok. Siang dan malam saya melewati itu, akhirnya tembus ke Jalan Timoho. Sekarang sudah diresmikan menjadi Jalan Profesor Mukti Ali. Yang menginspirasi Prof. Mahasin juga. Perang Bang Hum menolong karir banyak teman dan para mahasiswa yang rajin bertandang ke rumah beliau. Sedangkan istri Bang Hum dari Jember. Tempat saya belajar di MAPK dulu. Ya. Putra dan putri beliau, Mbak Sofia, teman saya di Facebook, dan Mas Hamam yang sudah pergi. Biasanya menyambut para tamu yang mengetok pintunya. Saya berjumpa Bang Syafiq pertama kali di Dagen, didampingi oleh Bang Harun Ar-Rasyid dari Nusa Tenggara. Ya, beliau senior saya. Bang Syafiq itu dulu sangat terkenal ketika saya mahasiswa, ya, secara akademik menonjol dan lincah dalam berorganisasi. Saya berjumpa lagi ketika bersama-sama latihan di pusat bahasa di bawah asuhan Prof. Siswanto Masruri, Bu Ruhaini Tuhayatin, Pak Hisham Zaini, dan Pak Barmawi Munte. Pusat bahasa ini diperuntukkan sebagai persiapan untuk pembibitan dosen. Kita belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang bahasa Arab pengasuhnya adalah Bapak Abu Bakar Basalamah, ya, salah satunya. Ya. Di situ kita belajar bahasa Arab bersama Pak Wildan, Bu Inayah, Pak Nur Haidi, Pak Ikhwan, Pak Rinduan Zen, Pak Nur Hadi, Pak Alim Roswantoro, Bu Awalia Ramah, dan Ibnu Kizam, sekarang Dekan FEBI di Jakarta. Saya masih ingat Pak Nur Hadi yang paling rajin membawa pecel dari Blitar. Bu Awalia Rahmah paling rajin memfotokopi kaset-kaset untuk kita. Ya. Pak Alim bednya paling mahal ya, karena kalau pingpong spinnya dahsyat ya. Sedangkan Bang Syafiq terlalu serius untuk main pingpong ya. Saya di samping main pingpong adalah aktivis Masjid Safinatur Rahmah. Selanjutnya saya bersua lagi dengan Prof. Syafiq ketika beliau menjadi dekan Prof. Yudian Wahyudi. Saya menjadi ketua LP2M. Saya masih ingat betul, tahun 2013 di era Prof. Musa Asy'ari, saya berjumpa dengan Bang Syafiq sebagai ketua jurusan Pasca Sarjana, jurusan hukum Islam. Hukum Islam,
Beliau menawari saya punya artikel bagus, bisa dibaca enggak? Oke, saya baca. Setelah saya baca, mungkin enggak diterbitkan di jurnal Al-Jami'ah? Mungkin gitu. Setelah saya terima, kita submit di Al-Jami'ah, ternyata reviewernya tidak ada. Karena yang ahli dalam dalam ekonomi Islam itu tidak ada di UIN Sunan Kalijaga tahun 2013. Akhirnya kita mencari reviewer dari UGM. Dan setelah lama proses itu hampir 6 bulan, reviewer selesai, saran-saran untuk perbaikan kita perbaiki. Dan artikel itu terbit di Al-Jami'ah tahun 2013 dengan judul Islamic Ethical Investment as a Mechanism to Mitigate Agency Conflict, an Empirical Study in Indonesian Stocks Exchange, volume 51 nomor 1 2013. Saya tidak akan melupakan pekerjaan bersama kita. Kita lalui proses dengan panjang dan akhirnya terbit dengan perjuangan. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah berkali-kali saya coba memahami ekonomi Islam, akuntansi Islam, investasi Islam, baik secara formal maupun informal di FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Beberapa asesmen lapangan dengan para asesor dan beberapa konferensi level ASEAN dan juga level Timur Tengah. Dan terakhir sekali mendengarkan Prof. Misnen berpidato saat pengukuhan yang meyakinkan kita bahwa akuntansi yang benar itu adalah akuntansi syariah, walaupun namanya bukan syariah. Akuntansi yang benar adalah akuntansi yang ortodoks, yang konservatif, yang sederhana, tidak terlalu liberal dan berhati-hati, atau prudence kata beliau. Saya agak sedikit yakin dengan ekonomi syariah setelah itu. Bagi saya selama ini memahami, syariah adalah niche atau lingkungan atau market, lebih enaknya pasar. Syariah menjanjikan klien, menjanjikan customer, menjanjikan pasar tersendiri sehingga mujarab untuk mendatangkan para peminat dan para pembeli. Syariah laku keras di Indonesia. Baju, produk, gamis, wisata, obat-obatan, dan juga doa dan mantra. Syariah merupakan daya tawar, sama juga dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dan dalam bidang sosial. Namai saja syariah pasti sakti. Prof. Misnen kemarin mengingatkan kita, syariah intinya adalah hati-hati. Tidak berlebihan dalam memutuskan, adil, sederhana, dan jujur, serta seimbang dalam berekonomi. Setuju. Nada optimisnya juga diungkapkan Prof. Sapik pada halaman 20 pidatonya yang di dalam tote bag itu, di dalam tas warna putih, kanvas. Bagus sekali. Saya kira itu tas terbaik selama ini dalam pengukuhan ya. Tasnya saja sudah terbaik ya. Ya, besok pengukuhan lagi pakai tas yang lebih bagus lagi. Kita senang saja, pasti makan tengkleng, minimal bakso ya. Kata Prof. Sapik, kriteria investasi syariah dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah tingkat hutang yang rendah, kapitalisasi pasar yang besar di samping kriteria kualitatif yang telah ditentukan oleh ajaran Islam. Namun di akhir buku beliau yang ada di dalam tas kanvas putih itu, beliau menunjukkan kelemahan ekonomi dan investasi syariah. Misalnya pada halaman 28. Kata beliau, hasil penelitian saya menunjukkan bahwa perusahaan syariah tidak selalu unggul walaupun menggunakan kerangka syariah pada produk dan mekanismenya.
Hal tersebut menegaskan bahwa jargon syariah tidak selalu identik dengan keunggulan kinerja. Nah, ini kata beliau, bukan kata saya. Saya kira ini menarik ya, kita harus bersikap kritis ya. Menurut pidato beliau juga, di Indonesia syariah tidak terbukti mujarab, tetapi di negara-negara Timur Tengah cukup mujarab. Bank syariah, ekonomi syariah, investasi syariah. Bagi saya berpikir seperti ini, Saudi Arabia syariah atau tidak syariah ya pasti ekonominya maju, minyaknya banyak, negaranya sudah kaya lebih dulu karena perdagangan minyak. Negara-negara Teluk itu karena saking pandainya menjual produk dan mendatangkan sumber daya manusia dan pandai menjual produk-produk mereka termasuk pesawat dan juga lapangan udara. Abu Dhabi misalnya, atau Qatar ya, atau Emirates, luar biasa itu. Mendatangkan customer dan bersaing secara global. Saya kira kok bukan karena syariah, tapi karena keahlian mereka meyakinkan konsumen. Keahlian mereka meyakinkan pembeli tiket pesawat. Dan keahlian mereka meyakinkan perusahaan pesawat udara untuk mampir di bandara Qatar, Dubai, Abu Dhabi. Bapak Ibu sekalian, saya kira Prof. Syafiq juga realistis ya. Menurut kesimpulannya pada halaman 35, kata beliau, saya kutip lagi, kinerja bank syariah tidak lebih baik dibandingkan dengan bank non syariah. Sehingga masyarakat cenderung menganggap tidak ada perbedaan antara bank syariah dan non syariah, kecuali hanya atribut syariah. Ini tulisan beliau. Kalau lewat nanti bisa dibaca lagi halaman 38. Ini adalah daya kritis beliau. Tetapi sesungguhnya pidato beliau ini di awal-awal sangat meyakinkan kita bahwa syariah ini adalah tepat, terutama bagi negara-negara muslim. Kita sendiri UIN Sunan Kalijaga sangat menikmati Fakultas FEBI yang menarik minat yang luar biasa. Ya. Demikian juga setiap conference yang diadakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mendatangkan banyak akademisi level ASEAN dan juga level Timur Tengah dan bahkan ada yang dari Eropa dan dari Australia untuk membahas tentang peran syariah di dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang saya sukai di dalam pidato ini adalah istilah negative screening. Saya kira menarik itu, mulai dari halaman 15 bisa dibaca dan saya sangat tertarik dengan istilah beliau. Interfaith Center on Corporate Responsibility, ICCR. Ini menarik, ini sesuai dengan UIN Sunan Kalijaga. Ternyata ada unsur interfaith-nya di dalam ekonomi syariah. Menarik ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tidak perlu menerangkan apa itu Dow Jones pada bulan Februari 1999 yang mengakui investasi syariah dan menerbitkan indeks syariah. Bapak Ibu sekalian, sentimen halal dan haram juga patut digarisbawahi ya. Kita sendiri sudah mendirikan sertifikasi halal di kampus kita. Dan ini juga sudah menarik kurang lebih 500 UMKM, usaha kecil dan menengah untuk bermitra dengan pusat halal kita untuk menerbitkan sertifikasi halal. Saat ini sertifikasi halal tidak semata-mata hak prerogatif Majelis Ulama Indonesia, tetapi banyak kampus perguruan tinggi Islam sudah mempunyai pusat halal dan sertifikasi halal karena laboratorium kita pelan-pelan juga membenahi diri. Dan saya kira pentingnya pidato Prof. Syafiq adalah dasar secara epistemologi, dasar secara keilmuan. Dan khas beliau seorang lulusan syariah adalah kembali kepada sejarah Nabi Muhammad, sirah nabawiyah, bahwa beliau sudah melakukan negative screening, istilah beliau ya. Nabi melarang bai'ul hasad, munabazah, mulamazah, mukhadara, muzabana,
bai'ul habl bil habl, tasriyah dan lain sebagainya. Menurut pidato beliau, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita saksikan bahwa industri halal di dunia saat ini sangat berkembang. Karena yang saya pahami, halal adalah niche, adalah lingkungan, adalah pasar. Apapun yang diberi produk halal, apapun yang dicap halal, dari kosmetik, perjalanan, turisme, sampai pesanan-pesanan halal, semuanya diminati oleh masyarakat kita. Maka saya kira pidato hari ini adalah penting dan kita ucapkan selamat. Semoga Prof. Syafiq tetap produktif menulis tentang investasi halal, investasi syariah, investasi Islam sesuai dengan kebutuhan pasar Muslim di Indonesia dan pasar Muslim di dunia. Selamat. Saya tadi belum menyebut Mas Mukhlasin dari UIN atau IAIN Salatiga. UIN Salatiga. Beliau adalah juniornya Prof. Syafiq di syariah dulu, ya. Selamat datang Prof. Mukhlasin. Dekan Febi. Oh ya, beliau adalah Dekan Febi di UIN Salatiga. Bapak Ibu sekalian, mari kita beri aplaus yang meriah untuk Prof. Syafiq Mahmadah Hanafi. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'u shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.